Perkenalkan, ini adalah David. Ia adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Keren bukan? Hari ini, David ada jadwal untuk di kampus demi mengambil jaket kuning selaku mahasiswa baru, sekaligus bertemu dengan teman-temannya, Rianov dan Dini. Halo Rena, kamu pakai kaos juga ini? Iya ini panas banget, dengan pakai kaosan aja kan biar adem. Iya santai aja, aku juga pakai sendal jepit. Yuk lah, aku balik dong sama Jakun. Udah yuk. Kita keren banget ya, jaket kuning, kuy banget gitu. Jadi dong, kita kan orang-orang keren di sini. Biar kayak orang-orang kita foto yuk depan rektorat. Udah yuk. Yuk. Ya ampun, ini yang sama siswa baru itu. Mereka foto-foto tanpa mematuhi prokes dan pakaiannya juga agak benar. Iya benar aja, padahal masih mahasiswa baru loh, sama kayak kita kan. Padahal tapi mereka nggak ngikutin prokes sama ini juga aturan berpakaian sesuai SKD kan. Ya yuk kita kesana ingetin mereka yuk. Ayo, Ayo. Hai, kalian mahasiswa baru juga ya? Iya, kenapa? kenalin ya, aku Akmal, ini Ivana, ini Apriel. Aku cuma mau ngingetin aja, ini kan emang foto-foto itu prokesnya tetap dijaga ya, tetap pakai masker gitu. Dan juga aku lihat pakaiannya kayaknya masih belum sesuai deh. Kan ada aturannya juga di SKD kan diatur tuh, lengkapin lagi ya, biar sesuai dengan peraturannya gitu. Kalau untuk masker kayaknya nggak apa-apa ya, kan lagi sepi juga. Terus kalau untuk masalah berpakaian mah yang penting semuanya aja itu nggak sih? Kita cuma mau mengingatkan kita mahasiswa baru fakultas kedokteran kita harus berpakaian sesuai aturan. Mereka bertiga kenapa sama banget? Ngingetin doang. Ribet banget ya. Cabut ya. Ayo. Yaudah, kita jalan aja. Meskipun sudah diingatkan oleh teman-temannya tadi, Rianov, Dini, dan juga David masih terus mengulangi kesalahan dan tidak peduli dengan aturan yang ada di UI. Mereka terus mengulanginya bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam perkuliahan, ternyata mereka juga tetap belum berubah. Mereka melakukan kesalahan dan tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ada di UI. Mulai dari mereka tidak memakai pakaian yang baik dan rapi, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka juga sering membuang sampah sembarangan. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, mereka sering membolos dan bahkan titip absen, yang mana itu merugikan teman-temannya. Saya ingatkan kembali kepada kalian bahwa besok kalian ada ujian offline dan agar tugas jurnal kalian segera dikumpulkan besok ya deadline-nya. Oke Ibu, terima kasih. Ya, baik, Bu. Halo guys, kalian merhatiin nggak kalau pas Zoom gitu sama bu dosen kita? Katanya ada tugas buat jurnal ya? Emang tugasnya kapan dikasih? Terus apaan ya? Oh iya, katanya sih ada tugas jurnal gitu. Tapi aku juga lupa sih kemarin, makanya aku minta joki aja. Kamu kan pintar. Udah selesai belum tugasnya? Udah dikerjain sih, emangnya kenapa? Oh nggak kerjaan tugasku, nanti aku kasih uang. Jadi sekarang kamu mau minta aku buat jokin tugas kamu gitu? Ya sih, tapi kan kamu tahu sendiri kalau itu termasuk academic dishonesty, yang mana itu sangat-sangat dilarang di FKUI. Cuma kita doang yang tahu, nggak ada yang bisa tahu. Lagian kan aku yang beri kamu, nanti kita semua sama-sama diuntungkan. Gimana ya? Ya udah deh. Nanti kasih tahu uangnya, aku bayar berapapun yang kamu mau, oke? Hah? Aku baru tahu tuh ada tugas kayak gitu. Tapi harusnya gampang gak sih? Kan cuma tinggal kopas doang dari internet. Ya sih, bener juga. Ngapain ya kita buat susah? Kan kita bisa langsung kopas aja sih dari internet. Malam itu, akhirnya David mengerjakan tugas jurnal yang akan dikumpulkan besok. Tetapi, karena deadline sudah mepet, David memutuskan untuk menyalin habis semua isi dari referensi yang ia dapatkan. Nah kalau gini kan enak, bisa tinggal kopas aja punya orang. Kayaknya sama bu dosennya juga nggak bakal ketahuan banget lah. Tidak sampai situ saja kelakuan Rianov, Dini, dan David dalam melanggar peraturan. Tetapi, mereka malah semakin berani untuk berbuat kesalahan-kesalahan yang lainnya, bahkan yang lebih fatal. Aduh, kok ujiannya susah banget sih. Ini mah, aku nggak bisa. Masih ada beberapa yang kosong lagi. Tanya ke Dona aja kali ya. Dia kan pinter. Dona, ini aku masih ada beberapa yang kosong nih. Kamu tahu jawabannya nggak? Kasih tau lah, kita kan temen. Iya. Apa ada jawabannya?
coba dong lihat kertas lu. Benar tuh, kita kan teman, jangan pelit-pelit napa? Nggak bisa gitu dong, apa-apaan deh. Masa gitu banget lah. Kita harus pamit. Bentar ya. Apaan sih? Apaan sih kalian kalau balik gitu Bun? Habis ini kan untuk tinggal kasih ya. Coba jelaskan kenapa tadi kalian ribut-ribut. Kok sampai juga mau ngambil kertas undangan dia? Itu mau udah jelas undangan peraturan mau ada ini juga. Bener tuh. Lagian mana buktinya jangan selalu itu. Iya Bu, lagian kita nggak mau ngambil, cuma minjem doang. Kalian ini ya, sudah banyak laporan dari dosen dan teman-teman kalian tentang kelakuan kalian. Kalian terus melakukan kesalahan dan tidak ada jerahnya sama sekali. Saya juga baru lihat tugas kalian tadi. Itu kalian semua coba dari internet kan? Ya. Oleh karena itu mohon maaf sekali untuk semester ini. Ibu dengan berat hati harus memberikan nilai 0 dan semesternya harus kalian ulang kembali. Matkulnya harus kalian ulang kembali semester depan. Ya, Ibu. Nah, keputusan saya sudah final. Kalian boleh keluar. Tadi nomor 5 itu jawabannya Akan ya? Oh saya ragu. Aku juga jadi ragu deh nomor 5. Lihat deh, itu David, Triano sama Dini kayaknya habis dimarahin sama dosen. Tadi kan mereka disuruh tinggal bentar di kelas. Iya aku juga tadi ngeliat mereka kayak nanya jawaban ke Dona gitu. Karena aku duduk di depan mereka jadi kedengaran. Oh, mungkin berarti dosen udah tahu kalau mereka nyontek. Bisa jadi sih. Iya, mau nungguin mereka aja nggak sekalian nemenin sama bentar kasih tahu. Boleh. Boleh, nanti kita coba bantuin aja. Ayo. Loh, udah kita nyontek. Kita jadi mesti ngulang semester deh. Iya, ditambah kita sering nyontek tugas, ngalin tugas di internet itu bikin kita kena plagiarisme. Salah kita sendiri sih, kita juga baru sadar. Kalian kenapa kelihatan murni? Guys, ya tadi kita habis dimarahin sama bu dosen kita gara-gara nyontek. Terus akhirnya kita bertiga dapet nilai 0. Terus suruh ngulang semester deh jadinya. Berarti kalian belajar ya, supaya lain kali nggak nyontek lagi. Dengerin juga kalau dosennya lagi menjelaskan di kelas. Aku lihat kalian suka titip absen ya. Bener tuh, kalian juga udah melanggar aturan UI tentang kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Iya nih, tadi kita juga kena omelin gara-gara nyalin tugas dari internet. Wah, kalau itu sih berarti kalian udah ngelanggar UU negara loh tentang plagiarisme. Seingat aku ada peraturan menteri yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi soalnya. Benar banget, kalau kalian dapat sanksi berat, kalian bisa sampai ditunda mendapatkan penilaian, bahkan dicabut status sebagai mahasiswa loh. Wah, berarti kesalahan kita benar-benar serius ya? Nah, kalian tahu nggak sih tentang 9 nilai UI? Dulu sempat ada sih yang bilang tentang itu. Nilai UI itu 9 nilai yang harus kita hayati sebagai warga UI. 9 nilai itu jadi landasan untuk melakukan kegiatan akademis maupun non-akademis. Ini nilai-nilainya kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Jadi kalian harus belajar mengenai aturan yang terakhir yang pada aturan. Aturan itu kan dibuat supaya kita sebagai sivitas akademika UI bisa menjalani kehidupan kita di UI dengan lancar dan juga tentram. Dengan melaksanakan aturan itu, kita sendiri tuh yang akan merasakan manfaatnya. Nah, untuk menyalin tugas sendiri, kalian udah melanggar peraturan dari Permendiknas nomor 17 tahun 2010 yang menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi. Nih, aku udah cari, singkatnya itu menjelaskan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit, nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber yang tepat dan memadai. Dan seseorang yang melakukan plagiat itu berhak dijatuhkan sanksi hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, hal itu juga udah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana loh. Makasih ya teman-teman udah mengingatkan kita. Ya makasih ya, nggak aja kedepannya kami bisa lebih memperhatikan aturan sama menaatinya sih. Thanks juga ya udah mengingatkan kami tentang pentingnya menaati peraturan seorang mahasiswa. Gak masalah, itu kan gunanya temen. Iya, yang penting kalian sekarang sudah sadar kan? Ya udah, yang penting kedepannya jangan diulang lagi ya. Yuk, cabut. Semenjak hari itu, Riano, Dini, dan juga David lebih menghayati dan 9 nilai UI, terutama kepatuhan terhadap aturan. Dan PK sekarang bisa menjadi mahasiswa FKUI yang lebih teladan.